perubahan signifikan yang terjadi dari transformasi dari Perkap 24 2007 menjadi Perpol 4 tahun 2020 ada 3 hal penting. Yang pertama adanya perubahan tentang seragam, di mana seragam satuan pengamanan berubah warna dari putih biru menjadi warna coklat seperti seragam Kepolisian Republik Indonesia, namun degradasi warna coklatnya turun 20%. Yang pertama. Lalu kedua, ada jenjang karir yang lebih panjang dan terukur dalam hal kepangkatan di satuan pengamanan, di mana di Perkap 24 2007 itu hanya terdapat 3 layer saja. Adanya Gada Pratama untuk level Security Officer, adanya Gada Madya untuk level Supervisor, dan adanya Gada Utama untuk level Manager. Lalu di Perpol 4 2020 ini menjadi 9 layer, di mana level Security Officer itu mulai dari kepangkatan pelaksana, lalu berikutnya pelaksana madya, yang berikutnya adalah pelaksana utama. Di level Supervisor mulai dari kepangkatan Supervisor atau penyelia, lalu ada Supervisor atau penyelia madya, lalu ada Supervisor atau penyelia utama. Lalu berikutnya adalah di manajerial ada manajer, lalu ada manajer madya dan manajer utama. Di mana tentunya 9 layer kepangkatan ini tentunya ada kompetensi. Ada persyaratan-persyaratan bagaimana orang untuk naik pangkat, mulai bicara dari masa kerja, kemampuan teknis, lalu tentunya training yang harus diikuti dan itu tersertifikasi. Bahkan BNSP sudah ada sertifikasi BNSP untuk Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama. Itu mungkin yang paling mendasar di perubahan Perpol 4 2020. Ya, berbicara tentang training industrial security, Perkap 24 2020 sampai hari ini juklak dan juknisnya belum selesai. Tentunya ini harus segera dirampungkan karena petunjuk khususnya di Perpol sudah cukup jelas. Di mana tentunya kita berbicara di industrial, modul pelatihan security dengan industri yang berbeda itu tidak bisa disamaratakan. Kalau kita bicara konteks di Gada Pratama, Gada Madya, dan Gada Utama itu masih sifatnya general atau umum, maka keinginan saya ke depannya tentu ada modul-modul pelatihan kekhususan, di mana setiap industri tentunya memiliki karakteristik yang berbeda. Pada saat karakteristik itu berbeda, tentunya materi pelatihannya juga berbeda. Tidak bisa disamakan antara security dengan skill kompetensinya di forestry misalnya. Itu tidak bisa sama dengan mining. Mining tidak bisa sama dengan hotel, perkantoran, mall, harbor security, pelabuhan, aviation security, semua beda. Sehingga saya berharap kelanjutannya di level madya dari seluruh level tadi adalah kekhususan untuk memberikan pelatihan sesuai dengan industri yang digeluti. Nah, ini mungkin yang perlu disikapi lebih lanjut, sehingga ide tentang profesionalisasi satuan pengamanan yang sudah dicanangkan oleh Kapolri Pak Tito pada saat itu di tahun 2018, di mana kalimat beliau adalah pemulihan profesi Satpam. Maka kalau kita berbicara kemuliaan, kata kuncinya adalah kompetensi, kata kuncinya adalah kemampuan teknis, kata kuncinya adalah bagaimana kita memahami betul industri yang kita geluti. Yang saya yakin ujung-ujungnya dengan memiliki kemampuan ini adalah kesejahteraan dari para satuan pengamanan. Ini mungkin yang harus menjadi atensi khusus dalam juklak dan juknis
dan tentunya modul-modul baru disesuaikan dengan industri sebagai bahan dasar untuk anggota security menggeluti sesuai dengan industri yang dia masuki. Ya, jelas sangat dibutuhkan karena itu adalah bentuk pengakuan dari kompetensi seseorang di bidangnya, ya. Jadi kalau kita mau masuk dunia industri kan kita nggak bisa bilang, oh saya punya kemampuan ini, tapi buktinya mana? Bahwa dia sudah mengikuti serangkaian pelatihan, lalu disertifikasi karena dia mengikuti ujian, inilah bukti bahwa yang bersangkutan memiliki kompetensi. Tapi itu belum selesai sampai di situ tentunya. Pada saat dia sudah memiliki sertifikasi yang sudah terkompetensi dan diakui bahkan secara nasional dan internasional, maka pembuktiannya adalah dilakukan di lapangan. Seperti yang kita lihat ya, kebutuhan sekarang di lapangan, ini kita harus mulai berani dengan pemulihan profesi satpam, profesionalisasi profesi satpam, maka kita harus mulai berani merubah paradigma. Di mana paradigma selama ini tentang satuan pengamanan adalah hanya pengamanan fisik belaka. Bicara pengamanan fisik, tentunya kita hanya fisikal terlihat. Padahal fungsi-fungsi pengamanan lain sangat banyak di situ. Di mana di situ ada kebutuhan kemampuan intelijensia, ada kemampuan investigasi, interogasi dalam pengungkapan kasus, termasuk bagaimana kita mampu membaca standar operating procedure atau policy and procedure, di mana di situ menjadi sebuah peluang orang untuk melakukan kejahatan. Karena ilmunya security kurang lebih saya rasa banyak orang sudah tahu tentang crime triangle, segitiga kejahatan. Di segitiga kejahatan itu adanya kemampuan, ya, adanya niat, dan adanya kesempatan. Kalau bicara kemampuan orang untuk melakukan kejahatan, bicara orang punya niat kejahatan, siapapun, kapanpun itu bisa terjadi. Nah, bicara kita menghindari tentang kesempatan, tentunya kita harus tahu sistem. Kita bukan hanya bicara mengamankan pos, pegawainya teroris. Karena apa? Karena mungkin human resources dalam proses perekrutan tidak belajar yang namanya tentang vetting prosedur, background check, dan segala macam. Atau mungkin mereka tidak fokus. Karena bukan bidangnya, maka perlu sekali security dilibatkan dalam hal ini, sehingga pada saat seorang karyawan masuk dalam kantor itu security clearance-nya sudah jelas, sudah clear data-datanya, sehingga tidak menimbulkan potensi baru. Kenapa saya bilang kayak gitu? Inilah kesempatan. Kalau sampai kesempatan ini diberikan dan masuk, maka itu menjadi potensi orang peluang untuk melakukan kejahatan. Sangat sulit buat kita nantinya pada saat kita punya musuh di dalam selimut. Ya. Kesannya mungkin sehari-hari sahabat kita, teman kita sering berbicara, ngobrol, makan bareng. Tapi yang bersangkutan pelaku kejahatan. Nah, ini sangat fundamental sekali gitu ya di human resources. Lalu kita bicara di finance and accounting. Kita bicara di human security ada namanya loss prevention, pencegahan kehilangan. Bagaimana kita mampu membangun sebuah sistem sehingga tidak ada peluang orang untuk melakukan kejahatan. Nah, tentunya dengan materi yang ada sekarang dan yang sangat standar sekali, ini perlu lebih ditingkatkan. Mereka harus belajar tentang assessment, risk assessment, mereka harus belajar tentang risk management, mereka harus belajar tentang loss prevention, dan yang terpenting adalah bagaimana di sebuah perusahaan itu tercipta yang namanya BCP, Business Continuity Plan, rencana keberlangsungan usaha. Selama ini boleh dibilang di perusahaan-perusahaan itu security tidak pernah dilibatkan untuk berbicara. Karena apa? Karena memang paradigma kita yang terbentuk adalah kita hanya pengamanan fisik. Untuk itu Perpol 4 2020 sebenarnya sudah mampu menjawab. Tinggal bagaimana kelanjutan dari kompetensi kenaikan pangkat
ini diisi dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan industrinya, sehingga perpolnya dengan kondisi lapangannya menjawab kebutuhan para pengguna jasa, bahkan perusahaan mampu mengantisipasi sampai ke titik terendah sekalipun, sehingga kejahatan itu mampu kita cegah. Paling berbahaya adalah pada saat kita udah bicara white collar crime, kejahatan kera putih, yang mereka invisibly, mereka sudah tidak terlihat. Kalau physical crime itu barang ini berpindah, itu terlihat. Tapi kalau white collar crime, kita udah bicara sistem, kita udah bicara IT. Nah, apakah security sudah sampai sejauh itu? Nah, ini yang perlu kita sikapi segera, sehingga Perpol 4 2020 ini benar-benar mampu menjawab kebutuhan lapangan. Dan arti penting security, bahwasanya di perusahaan dapat kita nyatakan security is not a cost center. Security bukanlah beban biaya, tapi security is a part of the company profit. Bagaimana security memberikan kesempatan dari bagian keuntungan perusahaan, menciptakan peluang. Kenapa? Karena tingkat gangguan, ancaman kehilangan menurun, tentunya produktivitas perusahaan semakin meningkat. Jadi BCP adalah bagian dari tugas security untuk mampu membaca bisnis proses perusahaan. Di bisnis proses kita harus tahu betul di mana orang akan ada peluang untuk melakukan kejahatan. Disitulah security akan masuk untuk membangun prosedur-prosedur yang mampu menunda atau menghambat, bahkan menghilangkan orang untuk melakukan kejahatan di dalam perusahaan. Kewenangan security di lingkungan tugasnya kita diberikan sesuai dengan Undang-Undang 2 2002 turunan Perkap 24 2007 dan menjadi Perpol nomor 4 2020. Security memiliki kewenangan kepolisian terbatas. Maksudnya apa kewenangan kepolisian terbatas? Kita memiliki kewenangan layaknya sebagai polisi di dalam lingkungan yang terbatas, bukan di public area. Jadi kalau ada temuan kita di lapangan, ada orang melakukan kejahatan, maka kita memiliki kewenangan untuk menangkap, memborgol, dan meminta keterangan. Tidak boleh lebih dari itu. Selanjutnya adalah karena kepolisian itu adalah orang tua dari security, kita membawa kasusnya ini ke kepolisian terdekat, tentunya dengan hasil kita pendataan tadi, kita memberikan informasi awal kepada pihak kepolisian, dan yang akan menyikapi secara hukum negara tentunya adalah pihak kepolisian. Security hanya di tempat terbatas yang sifat penangannya adalah policy and procedure atau kebijakan perusahaan. Sebatas itu kewenangan kita, namun kewenangan kita tersebut tidak dapat kita miliki tanpa kita memiliki kompetensi gada pratama, gada madya, atau gada utama. Jadi kalau ada security tidak gada pratama, gada madya, gada utama, namun mereka melakukan kewenangan kepolisian terbatas, maka itu batal demi hukum. Karena orang tersebut belum pernah mengikuti kompetensi untuk gada pratama, madya, maupun utama. Inilah yang perlu diperbaiki, pengawasan lebih ketat. Pemeriksaan KTA saat ini sering dilakukan oleh Binmas, dan security yang belum mengikuti training ini tidak dipergunakan menggunakan seragam. Di beberapa daerah saya lihat terjadi pencopotan seragam karena memang orang yang pakai seragam adalah orang yang sudah memiliki kompeten sesuai dengan peraturan Kapolri yang sudah dituangkan. Demikian.